Saya kira saudara Hasto yang bisa menjawab ini secara jujur. Nah, pertanyaan yang lain adalah, ini tidak kalah pentingnya, siapa yang mengambil prakarsa menginisiasi pertemuan antara saudara Hasto dan kawan-kawan dengan saudara Abraham Samad? Apa Abraham Samad yang menawar-nawarkan dirinya datang ke saudara Hasto, datang ke tempat-tempat yang lain, pilihlah saya menjadi calon wakil presiden? Kemudian dia buat selebaran-selebaran tentang namanya, dia kirim kemana-mana. Atau malah sebaliknya, jangan-jangan saudara Hasto dan kawan-kawan yang memulai untuk bertemu dengan saudara Abraham Samad, karena diperlukan elektabilitas dengan menggunakan ketua lembaga yang dihormati oleh rakyat ini. Saya kira saudara-saudara sekalian, bagaimanapun juga kita tidak boleh, dengan kasus yang terjadi belakangan ini, kita tidak boleh kehilangan kehormatan kita kepada lembaga KPK. Bisa orangnya bermasalah, itu bisa kita ganti. Tetapi lembaga KPK harus kita selamatkan. Ini lembaga yang dipercaya rakyat untuk memberantas korupsi. Dan komisioner KPK itu juga adalah kita Komisi 3 yang memilihnya. Kita juga jangan melepaskan diri dari tanggung jawab kita. Kalau mereka bermasalah, adalah bagian daripada apa yang telah kita putuskan. Mungkin ke depan Komisi 3 DPR tidak usah memilih komisioner KPK lagi. Biarkan itu diseleksi secara jujur oleh orang-orang independen yang akan menyampaikan kepada kita, kita setuju atau tidak. Kita harus membuat kejadian ini langkah maju kita dalam rangka memperbaiki ke depan bagaimana komisioner-komisioner KPK itu kita pilih lebih berintegritas, yang mampu untuk menjawab harapan rakyat. KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih, yang memiliki idealisme tinggi, integritas yang tinggi dalam rangka kepentingan rakyat kita. Demikian Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit Pak. Nah, 1 menit boleh Pak. Kita konsisten aja Pak. Satu. Jadi kalau bisa kita fokus kasus ini. Sangat fokus ini Pak. Kalau bisa kita fokus kasus ini, kita gali lebih jauh, lebih dalam, jangan lebar kemana-mana dulu. Tidak melebar. Giliran Gerindra boleh tambah 1 menit Pak. Ini saya sampaikan supaya kita fokus. Jadi soal seleksi KPK, soal Komisi 3 jangan kait-kaitkan itu. Kita fokus supaya lebih tajam begitu loh. Jadi banyak sekali tadi keterangan yang mesti kita gali lagi supaya kita lebih yang gelap menjadi terbuka. Ini maksudnya agenda ini. Jadi jangan kita, oh ini Komisi 3 dulu yang pilih, kita ikut salah, tidak. Kecuali kalau Komisi 3 dulu sudah tahu, tetap pilih. Kita kan dulu tidak tahu. Ya, jadi jangan kita dulu tidak tahu. Kita dulu anggap mereka ini malaikat. Kita percaya, ya. Yang ini lain Pak. Jadi jangan kita reduksi itu ya, jangan. Ya, selanjutnya saya persilakan fraksi PAN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Ketua Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3. Saya coba memandang dengan prim lain berkaitan dengan persoalan Mas Hasto dan Bang Zainal. Saya ingin membayangkan bahwa sebetulnya kita bukan bicara, Mas Hasto tadi bicara, saya bukan konteksnya sebagai PLT Sekjen PDIP, bukan persoalan-persoalan yang lain, tapi bicara sebagai anak bangsa. Ada satu lembaga yang sangat super body, yang dihormati, yang dianggap mungkin orang-orang yang sudah setengah dewa,
ketika berbicara kontek-kontek yang diungkapkan oleh Mas Hasto di publik dan itu dibantah dan dikatakan bahwa itu adalah fitnah. Sebetulnya yang memancing Mas Hasto, mungkin seperti itu Mas ya. Jadi mboyao gitu loh kata orang Jawanya. Saya ngomong apa adanya, dijawab wah ini fitnah. Mungkin Bang Jenal juga sama. Pertemanan beliau saya pikir kalau sudah orang berani foto-fotoan dalam kondisi begitu, ada kedekatan luar biasa. Nggak mungkin kalau tidak ada kedekatan. Tapi ketika ini muncul di publik dan dikatakan juga fitnah, kebenaran yang diyakini oleh Mas Hasto, Mas Jenal, tiba-tiba dikatakan oleh Abraham Samad sebagai satu fitnah, maka terpancing hati nurani, kata Bang Suding katanya, untuk mengatakan bahwa yang dikatakan ini kebenaran gitu loh. Tapi saya pikir ketika ada persoalan di personal KPK, di personal kepolisian dan penegak hukum lainnya, saya berharap kita hidup bukan menghabisi dengan opini publik, kita menghancurkan lembaga KPK ataupun kepolisian ataupun lembaga yudikatif lainnya. Yang kita lawan adalah sekarang personalnya, bukan lembaganya. Nah, saya berharap ini sebetulnya semangat kita semuanya untuk melakukan perubahan terhadap para penegak-penegak hukum kita. Ini ada lembaga KPK, ketika Mas Hasto ngomong ABCD, wah ini fitnah. Anda bisa bayangkan, begitu gagah perkasanya bicara bahwa ini fitnah, dan sekarang kita mendengar juga dari mereka berdua, dari saudara Hasto, dari saudara Jenal, lo kata Mas Hasto, saya ada di situ dan 6 kali pertemuan itu dilakukan. Ada dokumentasinya. Beliau punya keyakinan itu kebenaran, jangan dibilang bahwa kebenaran ini ada kebohongan. Sama Bang Jenal juga. Loh, saya yang moto kok katanya. Masa dibilang fitnah? Apalagi bicara konteks bahwa saya dibangun dari keluarga yang bermoral dan lain-lain lah. Ini sebetulnya kita ingin menguji kebenaran. Sebetulnya siapa yang fitnah, siapa yang benar. Nah, kita sebagai lembaga politik saya pikir tidak masuk pada ranah itu. Dewan, DPR mendengarkan kebenaran-kebenaran yang diungkapkan dari teman-teman yang punya data mengenai itu. Nah, saya berharap kita juga tidak berlarut-larut. Saya agak kurang setuju tadi dengan Bang Ruhut, kita panggil ceweknya, kita ungkapkan di sini. Mohon maaf, ini persoalan yang mengungkapkan sesuatu yang menurut saya nggak boleh terlalu diungkap ke publik. Biarlah nanti yang membuktikan bahwa itu benar, salah, kan kita punya data semuanya. Bawa ke ranah pengadilan, bawa ke ranah penyidik, bawa bukti-buktinya. Nanti akan terungkap, kebenaran adalah kebenaran saya pikir.